Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan pelajaran kita studi kristalisasi. Masih 1 Timotius, ini sudah tema yang keempat, kita coba angkatkan, yaitu ajaran sehat yang bersifat praktis. Kita tahu ajaran sehat itu adalah ajaran yang mengenai oikonomia Elohim. Nanti kita ulang sedikit. Tapi ini kita akan bahas kali ini ajaran sehat yang bersifat praktis itu maksudnya mengenai doa, ya, mengenai penatua dan diaken, dan juga mengenai janda-janda. Ya, jadi kita akan bahas ini. Dan coba dulu kita ulang sedikit. Ajaran sehat itu oikonomia Elohim atau dispensasi Elohim atau manajemen Elohim yang ada dalam iman. Jadi kita sudah bahas bahwa ajaran mengenai pengelolaan kerumah tanggaan Elohim itu dia bersifat batiniah. Pengajaran tentang iman, karena ini memang pengelolaan ini ada dalam iman, artinya dalam setiap zaman Tuhan meminta iman, percaya ya energi Elohim. Kemudian tujuan ini juga tujuan ajaran ini juga adalah kasih. Pasal 1 ayat 5, yaitu suatu energi Elohim juga ya, karena kasih ini timbulnya dari iman, buah roh, tapi dia bentuknya tunggal. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini semuanya bersifat batiniah ya. Jadi pengajaran-ajaran sehat itu ajaran yang fokusnya batiniah. Bagaimana kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Bagaimana kita bisa mengenal Dia. Ya, itu menjadi suatu kalau ajaran sehat itu selalu fokusnya ke sana. Kemudian kita singgung sedikit dulu Injil ini ya, yang definisi Injil atau kabar baik yang di dalam Timotius ini. Pasal 1 ayat yang ke-11 dikatakan di sini bagian terakhir aja ya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil ya. Injil dari Allah yang mulia, di sini terjemahnya begitu ya, dan maha bahagia. Ini sebenarnya jadi dikatakan ajaran sehat itu berdasarkan Injil. Memang Injil itu kabar baik itu, itulah dia ajaran sehat itu. Nah, cuman masalahnya Injil ini kan apa? Coba dulu kita melihat yang dari definisi ini dikatakan Injil ini kata Yunani, istilah Yunaninya tuh di sini terjemahnya kan Injil dari Allah yang mulia. Sebenarnya Euangelion ho doxa. Euangelion itu artinya good news. Sementara ho itu definite artikel, artinya the. Yang sudah pasti, doxa kemuliaan, artinya kemuliaan itu. Yang dimaksud di sini adalah kemuliaan Elohim. Jadi terjemahannya haruslah begini. Yang berdasarkan kabar baik, kemuliaan dari Tuhan yang terberkati ya. Jadi Injil itu adalah kabar baik kemuliaan Tuhan. Nah, ini jelas Injil ini bersifat batiniah karena Christ in you, the hope of glory. Kristus dalam kita itulah pengharapan akan kemuliaan Elohim yang akan dinyatakan kelak di akhir zaman nanti. Jadi Injilnya itu sendiri suatu kabar baik yang bersifat batiniah. Kita sudah bahas kemarin ajaran-ajaran yang bersifat peraturan agamawi, bersifat lahiriah, luaran, ibadah mesti di gedung ini, gedung itu, dan sebagainya. Dan kita juga sudah tahu bahwa motivasi daripada orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran atau peraturan-peraturan agamawi ini ya termasuk perpuluhan, buah sulung, ibadah mesti di gedung ini, gedung itu, dan sebagainya. Itu motivasinya jelas. Berdasarkan pasal 6 itu di sini Paulus bilang
keuntungan. Jadi orang yang mengajarkan aturan agamawi itu menganggap ibadah itu adalah sumber keuntungan. Dia menganggap ibadah itu memang cara untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungannya yang gimana? Yang keuntungan yang jasmania itu, karena ajarannya kan yang jasmani. Keuntungan mengenai uang, ya dapat jabatan, dapat kemuliaan manusia, dapat fasilitas, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai ajaran yang batiniah, ya, praktisnya, yaitu mengenai doa. Mari kita masuk dulu. Jadi ada 3 ya, kita bahas hari ini, entah seberapa bisa kita bahas, yaitu mengenai doa, mengenai penatua dan diaken, dan juga mengenai janda-janda. Nah, mari kita lihat dulu mengenai doa, apa yang diajarkan oleh ajaran sehatnya yang dalam kaitannya dalam hal doa ini. Pasal 2, ya, di sini Paulus bilang, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi dikatakan di sini, kita naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur. Untuk siapa kita menaikkan doa itu? Untuk semua orang. Dirinci lagi oleh Paulus ini, yaitu ayat 2, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Tapi ada dasarnya ini, mendoakan semua orang ini apa? Ya, dasarnya apa? Ya memang supaya kita dikatakan di zaman ini ya bisa kita hidup tenang, tentram, doakanlah bangsa ini, doakanlah pemerintahan ini, doakan pemerintahan bangsa-bangsa dan sebagainya. Tapi ada di balik itu, di ayat 3 ini, dikatakan begini, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya sering mengatakan ini ya, dalam status ataupun dalam percakapan, dalam diskusi, saya bilang, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan, dan karenanya semua akan diselamatkan. Mengapa? Karena keselamatan tergantung mutlak karena kehendak Tuhan, bukan karena kehendak manusia. Nah, akhirnya mau nggak mau kita akhirnya terlibat juga dalam diskusi teologis ini mengenai Arminius itu, Arminian ya. Arminius itu lawannya Calvin. Kalau orang Calvinis, dia ada prinsipnya tulip itu, nanti kita coba lihat dulu. Kalau Arminian itu tergantung dari manusia. Penebusan itu sudah memang Tuhan mati untuk semua manusia, tapi tergantung manusia nanti mau percaya atau tidak. Itu dia Arminian. Kalau Calvin nggak begitu. Nanti ya kita lihat sebentar. Ini kita sambung dulu, ini baca dulu ya. Mau nggak mau ya kita bahas itu, karena ya ini harus dibahas karena begini. Dikatakan di sini ayat 6 ya, yang telah, ini Yesus ya, manusia, karena Elohim itu, karena Allah itu Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Nah, ini istilah Yunaninya, tebusan itu antilutron. Antilutron ini berasal dari istilah atau akar kata 2 ini, anti dan lutron. Artinya redemption dengan price, atau kalau digabung itu seperti payment in recompense. Artinya kalau contohnya gini, kalau orang dipecat, misalnya saya kerja di satu perusahaan, saya dipecat, maka saya dikasih uang, bukan uang ganti rugi, bukan, artinya uang, ya sebenarnya itu juga uang yang harus dibayar kepada saya sebagai ganti daripada karena saya dipecat, ya. Jadi paymentnya ini harus sesuai ya. Misalnya gini, Yesus itu sudah membayar, dikatakan di sini tebusan ya, ransom, redemption ya. Yesus dia menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Bagi siapa? Apa bagi orang pilihan saja? Bukan. Ini bagi semua ya, istilah Yunani pas ya. Di depannya ada huper, istilah Yunani preposisi, arti for the sake of.
Artinya tebusan demi kepentingan pas semua. Artinya begini, kematian Yesus di kayu salib itu merupakan harga tebusan, bayarannya itu yang sudah dia bayar untuk siapa? Untuk semua manusia. Ya, pas istilah Yunani itu diterjemahkan all atau the whole. Pasal 4 ayat 10 juga meneguhkan itu. Dikatakan di sini, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Sang Hidup, Juru Selamat semua manusia. Memang terutama mereka yang percaya, karena di zaman ini hanya sebagian dulu yang percaya, yang ditentukan Tuhan untuk percaya. Tapi nanti berikutnya, di zaman-zaman berikut akan ada pemulihan. Yang penting sekarang kita mau bahas dulu ini, bahwa dikatakan di sini kita berdoa untuk semua orang. Mengapa? Karena tebusan Yesus itu di kayu salib, ya harganya yang dibayar di kayu salib itu harga yang dibayar untuk semua manusia. Jadi tebusan Yesus itu unlimited atonement, penebusan yang tak terbatas. Nah, mari saya masuk dulu istilah Calvin ini, karena saya belajar dulu, membahas dulu pokok-pokok ya, secara ringkas sekali ya, ajaran Calvin itu. Tulip ya. Yang pertama T, total depravity. Artinya manusia itu sudah rusak total, mati dalam dosa, udah tidak bisa lagi memberi respon apapun juga, tidak bisa lagi mau suruh percaya kayak mau suruh apa, udah namanya orang mati ya, udah nggak bisa buat apa-apa, rusak habis. Total depravity, ini benar, saya setuju nih. Yang kedua U, tulip ya, U, unconditional election. Pilihan itu tak terkondisi oleh keadaan manusia ini. Artinya pilihan itu bukan karena manusia ini baik atau tidak, layak atau tidak, berespon atau tidak. Bukan itu. Keselamatan itu atau pilihan itu, unconditional election itu adalah tergantung daripada Tuhan, tidak terkondisi oleh kondisi manusia ini. Jadi Calvin ini benar sekali, memang jelas. Pemilihan mutlak karena kehendak Bapa, kedaulatan Bapa, ya, kemauan Bapa di sorga yang sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Dia udah memilih. Jadi nggak ada kondisi manusia yang baru. Nah, oke ya, tulip L. Nah ini dia permasalahan. L itu menurut Calvin limited atonement. Artinya tebusannya terbatas hanya untuk orang-orang pilihan. Jadi kematian ini yang bertentangan dengan ayat di sini nih. Kematian Yesus menurut Calvin, harga yang dibayar oleh kematian Yesus itu hanya untuk orang pilihan, bukan untuk semua orang seperti yang dikatakan dalam Timotius ini pasal 2 ayat yang ke-6 ini. Bukan semua manusia. Nah, yang lainnya ini L ya, tulip L, I-nya irresistible grace, itu artinya kasih karunia nggak bisa dilawan. Dia artinya kalau Tuhan sudah pilih seseorang, pastilah orang itu tidak bisa kemana-mana, pasti selamat. Kemudian baru yang ini perseverance, ketekunan orang kudus. Oke, yang kita bahas sekarang ini limited. Kalau dibilang limited, sudah jelas dia bertentangan dengan ayat ini. Ayat ini jelas bahwa Yesus, ayat 6 ya, menyerahkan dirinya sebagai tebusan atau ransom atau redemption ya bagi semua ya manusia. Artinya harga yang Yesus bayar itu bagi semua manusia. Sementara Calvin bilang terbatas. Itu satu pertentangan antara Calvin, ajaran Calvin dengan ajaran Alkitab ini. Ini satu ya pertentangannya. Yang kedua, kalaulah karena Calvin mengajarkan orang itu yang ditentukan itu juga untuk neraka kekal, neraka yang selama-lamanya. Kita sudah tahu ajaran Calvin ini berasal dari Agustinus, bapak gereja, dibilang itu bapak denominasi itu. Jadi ajaran doktrin neraka kekal ada 3 sumbernya.
Pertama Agustinus, karena dia melihat bahwa orang Kristen nakal-nakal ini. Jadi kalau yang dia bilang begini, jadi siapa yang sungguh-sungguh percaya dapat hidup kekal, yang nggak percaya mati kekal ya. Ini ajaran Agustinus ini ada di bukunya yang terkenal itu, The City of God. Itu saya cari-cari juga belum dapat itu. Tapi itu di buku itu ya. Si Agustinus ini mengajarkan itu ya. Kebinasaan selama-lamanya itu. Kemudian ada orang yang namanya Jerome. Ini yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin, dari bahasa Ibrani atau Yunani itu ke bahasa Latin. Inilah yang menjadi Alkitab Vulgate. Itu versi Vulgate ini yang menjadi Alkitab resmi Katolik. Tahun 380 Masehi ini Jerome. Nah, Jerome ini menerjemahkan istilah kekal itu dalam istilah Ibrani itu apa? Dalam Yunani itu aion, Ibraninya apa? Olam. Ya. Itu diterjemahkan aeturnus. Dari kata aeturnus ini semua terjemahan bahasa Inggris mengikuti terjemahan Jerome. Aeturnus itu diterjemahkan dalam ke bahasa Inggris jadi eternal. Nah, itulah ke dalam bahasa Indonesia semuanya kekal ini. Jadi upah dosa itu dari doktrin neraka kekal itu dari situ. Kemudian ada seorang yang namanya Justin, Kaisar, itu orang Roma itu abad ke-5 atau 6 itu. Dia bikin code. Kan itu waktu itu karena tahun 313 Konstantin sudah nerima kekristenan sebagai agama negara resmi. Nah, jadi orang Kaisar Roma ini menentukan juga doktrin. Salah satu yang ditentukannya itu dia peneguhkan apa yang sudah diajarkan oleh Agustinus dan juga yang diteguhkan oleh Jerome ini. Jadi sejak itu neraka kekal, itu udah ajarannya ya. Nah, jadi inilah yang terus dia dibawa oleh Calvin. Ada cacat logika daripada ajaran Calvin ini. Calvin bilang begini, penebusan itu limited. Artinya harga yang dibayar Yesus di kayu salib itu hanyalah untuk umat pilihan Tuhan. Itu udah bertentangan ya dengan ini ya. Tapi yang kedua bertentangannya, kalaulah Calvin ngajarin upah dosa itu neraka selama-lama dalam arti nggak ada habis-habisnya, berarti Yesus sebenarnya di kayu salib itu tidak membayar apa-apa. Karena Yesus itu hanya mati, masuk ke alam maut cuma 3 hari, dia terbangkit. Dia tidak masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Sudah ngerti ya maksud saya ya? Kalau upah dosa menurut ajaran Calvin itu adalah neraka kekal selama-lamanya, berarti kalau Yesus mau bayar 1 orang saja, maka Yesus harus mati dan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ganti orang itu, supaya orang itu keluar. Ganti Yesus yang masuk situ selama-lamanya. Itu baru 1 ya. Jadi kalau nanti umat pilihannya ada entah 50 juta, entah berapa sepanjang zaman, ya hitung aja, kalikan itu. Selama-lamanya kali lagi 50 juta. Kan aneh ya, itu cacat logika ajaran Calvin itu. Tapi Alkitab bilang upah dosa bukan neraka kekal, upah dosa adalah maut. Itu Roma pasal jatuh.